Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala membukakan nikmatnya untuk kita, yaitu kembali kita belajar mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana inilah yang merupakan usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya usaha ini kita lakukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mau mendengarkan agama Allah, itu perkaranya sangat besar. Kita bisa melihat dan tadi kita mendengar surat Al-Lahab, surat Al-Lahab yang dibaca oleh imam salat maghrib. Di dalam surat itu kita diingatkan tentang Abu Lahab, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat pertama, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Kecelakaan bagi Abu Lahab dan sungguh celaka. Kenapa dia celaka? Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang celaka. Jadi kita harus menghindari sebabnya yang disebutkan setelahnya. Sebentar. Kata Allah, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan apapun yang dia usahakan tidak bisa membantunya. Hartanya yang dia punya seluruhnya, karena di sini mal, kata harta mufrad, kata tunggal, tapi disandarkan kepada domir. Kalau kaidah tafsirnya mencakup seluruh hartanya. Artinya kalau kita terjemah, ma agna anhu maluhu, seluruh hartanya tidak bisa membantunya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan berupa anak keturunan, karena anak itu termasuk usaha dari bapak. Jadi hartanya dan anak keturunannya ma'agna anhu, tidak bisa membantunya. Tidak bisa membantunya. Iya, tidak bisa menolongnya ketika dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di ayat ketiga dinyatakan, sayasla naron datal lahab. Dia akan masuk dalam api neraka yang memiliki lahab, kobaran, yang memiliki api yang berkobar-kobar. Kenapa? Apa sebabnya? Kita bisa cari sejarah. Apa sebabnya Abu Lahab dinyatakan celaka? Harta dan anak keturunannya tidak bisa membantunya. Dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena dia berpaling dari agama Allah. Diutus kepadanya Nabi Muhammad, tapi tidak satu jalan pun yang Nabi Muhammad SAW berdakwah kecuali pasti ada dia dan istrinya yang menghalanginya. Pasti ada Abu Lahab dan ada istrinya menghalangi dari jalan Allah. Dikatakan wamro'atuhu hammalatal hatab, istrinya selalu membawa kayu bakar. Kayu ini kayu yang berduri yang dia simpan di jalan Nabi SAW di mana belum berjalan. Makanya dinyatakan
sebagai penghuni neraka. Sebabnya adalah berpaling dari agama Allah. Makanya kalau kita mau selamat dunia akhirat, anak, istri kita berguna untuk kita di hari akhirat, harta yang kita usahakan, yang kita bekerja dari pagi sampai sore, itu berguna untuk kita adalah dengan cara kita tidak berpaling dari agama Allah. Kita tidak berpaling dan menjauh dari agama Allah. Caranya, ya kita bisa tunjukkan dengan belajar. Itu caranya. Tidaklah kita mendapatkan pengumuman, info ta'lim, kecuali pasti kita mendatanginya. Kita usahakan, itu bentuk dari bentuk pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini bukanlah orang yang berpaling dari agama Allah. Bukanlah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita ingatkan sebagai pembuka terkait dengan surat yang kita barusan dengar tadi di sholat maghrib. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah di malam hari ini tentunya kita dibukakan untuk taklim membaca kitab Lumatul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah, yang mana beliau fokus menjelaskan keyakinan yang benar terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, terhadap ayat-ayat yang berisikan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, Masya Allah, kita telah mendengarkan beberapa sifat Allah yang wajib kita terima sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita bagaimanakan, serta tidak boleh kita mentakwilnya, merubah maknanya ke makna yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa sifat yang kita lalui, alhamdulillah sudah 5 ya. Paling terakhir kita menjelaskan sifat ar-ridho, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Ada dari ahli ta'til, orang-orang yang sesat dalam hal ini menerjemahkan ridho dengan as-sawab, pahala. Ini kita hindari. Ini kita harus hati-hati dengannya dalam terjemahan Al-Quran. Dalam terjemahan Al-Quran, ridho kita terjemahkan ridho, Allah ridho. Allah ridho. Misalnya ketika kita baca ayat radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi bukan terjemahannya Allah memberikan pahala kepada mereka. Itu namanya ta'wil. Itu namanya ta'wil. Baik, di malam hari ini kita lanjutkan di sifat yang ke-6 yang belum sebutkan. Di antara sifat Allah tapi diingkari oleh orang-orang yang keluar dari jalan Nabi SAW dan jalan Al-Quran. Kata beliau rahmallah, wa qawluhu wa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Itu firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Maksudnya sahabat. Para sahabat. Inilah kenapa itu sahabat seluruhnya udul. Para sahabat seluruhnya adil. Tidak perlu ditanyakan ini kapan Islamnya, benar enggak dari Nabi. Kalau itu disampaikan oleh sahabat, maka sahabat tidak perlu dicari biografinya apa, kapan dia masuk Islam. Karena Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Ayat ini yang belum sebutkan kepada kita nih, surah Al-Ma'idah potongan di ayat 54 menetapkan satu sifat untuk Allah yang wajib kita tetapkan sebagai orang yang beriman, yaitu Allah memiliki sifat cinta. Allah mencintai dan dicintai. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai dan dicintai oleh makhluknya, hamba-hambanya. Sifat ini kita tetapkan, wajib kita tetapkan. Tentunya kecintaan yang
sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan cintanya makhluk yang penuh dengan kekurangan. Cinta yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah wajib kita tetapkan, karena ini yang ditetapkan dalam Al-Quran. Apa dalilnya kalau sifat ini ditetapkan dalam Al-Quran? Ayat yang ada di hadapan kita, yang mana sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kaum yang mereka mencintai Allah, mereka dicintai oleh Allah, dan mereka mencintai Allah. Jadi Allah sendiri yang menyatakan Dia mencintai. Ini wajib kita tetapkan. Kita beriman kalau Allah mencintai hambanya yang mencintai Allah. Iya, Allah sendiri yang menetapkan. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW tetapkan untuk Allah bahwa Dia Allah punya sifat cinta. Tidak sama dengan cintanya makhluk. Misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda di perang Khaybar. Perang Khaybar itu kaum muslimin waktu itu ingin memerangi penduduk Khaybar. Khaybar itu daerah di arah Syam, batas akhir dari Madinah, ujung. Jadi setelah Nabi mengalahkan kabilah sekitar Madinah, maka beliau memerangi yang lebih luas lagi. Di antara yang diperangi adalah orang-orang Yahudi di Khaybar. Di sana pusatnya mereka, karena di sana mereka bertani kurma. Saat perang Khaybar ini, Nabi SAW sebelumnya mengumumkan bahwa yang akan menjadi pemimpin pasukan besok yang akan ditunjuk adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, la'utiyanna rayata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya akan memberikan bendera besok, yaitu akan mengangkat pemimpin dari pasukan besok, seorang lelaki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya juga. Makanya para sahabat sampai Umar ibn Khattab, saya tidak pernah mengharap kecintaan, saya tidak pernah mengharap kepemimpinan kecuali pada malam hari itu. Jadi malam harinya para sahabat sampai tidak tidur membicarakan siapa ini orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah juga cinta kepadanya dan Rasulnya cinta kepadanya. Sampai Umar mengatakan, saya tidak pernah mengharap kepemimpinan kecuali pada malam hari itu. Maka di pagi harinya Nabi SAW bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Dan beliau waktu itu tidak hadir karena sakit matanya. Maka beliau dipanggil, Nabi SAW mengusap matanya dan sembuh. Dan Nabi berikan kepadanya ar-rayah, yaitu ia bendera bahwa beliau adalah sebagai pimpinan pasukan di perang Khaybar. Kan ini salah satu perang besar melawan orang kafir Yahudi. Melawan orang kafir Yahudi. Titik pendalilan kita, Nabi bilang, yuhibbuhullahu wa rasuluh. Allah cinta kepadanya dan Nabi cinta kepadanya. Nabi tetapkan apa? Sifat cinta untuk Allah. Allah itu mencintai sebagaimana dia Allah dicintai. Dicintai. Allah mencintai. Ini ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya sepakat para sahabat untuk menetapkan sifat cinta untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan. Para sahabat semuanya bersepakat dengan dalil Al-Quran tadi yang kami sebutkan. Demikian pula dalil hadis yang disebutkan juga tadi, riwayat Bukhari Muslim. Mereka sepakat bahwa Allah memiliki sifat mencintai hambanya. Mencintai hambanya. Tidak ada mengingkarinya kecuali orang-orang yang ta'til dari kalangan Mu'tazilah, Qaramito. Demikian pula orang-orang ahli kalam dari kalangan filsafat.
Dan ini juga diingkari oleh orang Asy'ariyah. Mereka terjemahkan cinta dengan sawab, sama. Jadi kalau ada firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah mencintai, mereka terjemahkan Allah memberikan pahala. Itu terjemahan mereka. Mereka lari dari dohir ayat, dohir hadis ke makna yang mereka takwil kepadanya, karena mereka menolak sifat cinta dengan syubhat sebenarnya yang sangat lemah sekali. Mereka katakan kalau kita tetapkan untuk Allah, berarti nanti Allah sama dengan makhluk, karena makhluk juga mencintai. Nah, cinta makhluk kita tahu bersama, kadang dia mengaku cinta tapi benci juga. Ada kekurangan sedikit dia benci. Ini tidak cocok untuk Allah, kata mereka. Itu syubhatnya. Yang mana syubhat ini gampang sekali sebenarnya dibantah. Kita langsung katakan cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Selesai masalah. Kenapa? Allah yang berfirman dalam Al-Quran, siapa yang tahu ayatnya? Yang kita pakai bantah untuk sifat-sifat sebelumnya, yang mereka serupakan Allah dengan makhluk. Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi kalian ketika menyamakan cinta Allah dengan makhluk, kalian sudah melanggar Al-Quran. Allah bilang laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Berarti kalau Allah mencintai, langsung antum bilang tidak sama dengan makhluk. Selesai masalah. Selesai masalah. Demikian pula para ulama rahimahumullah, antara makhluk saja, walillahil matsalul a'la, dan hanya untuk Allah sifat yang lebih tinggi. Sifat yang lebih tinggi antara makhluk saja, antara manusia. Itu tidak sama cintanya laki-laki yang ini dengan laki-laki yang lain. Itu kan kita tetapkan antara makhluk. Tidak sama cintanya hewan terhadap anaknya dengan cintanya apa? Manusia terhadap anaknya. Tidak sama cintanya hewan terhadap pasangannya dengan cintanya manusia terhadap apa? Pasangannya. Kan tidak sama. Maka tentunya bagi Allah, pencipta seluruh makhluk, tidak akan pernah sama. Ini kan sebenarnya diterima oleh akal sehat. Tapi mereka kan akalnya sudah tidak sehat. Sudah tidak sehat. Iya, seandainya mereka menerima Al-Quran saja langsung atau hadis dan tidak mempertentangkan antara akal dengan dalil, itu pasti mereka akan percaya tentang hal tersebut. Tapi mereka selalu mempertentangkan antara dalil yang sahih dengan akal yang tidak sehat. Padahal kalau seandainya akal mereka sehat, maka tidak akan pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Ia menurunkan Al-Quran dan mewahyukan hadis kepada Nabi SAW, itu Allah. Dan yang menciptakan akal kita siapa? Allah. Tidak mungkin bertentangan ini. Karena yang menurunkan Al-Quran, kalamullah, yang berbicara dengan Al-Quran adalah Allah. Dan yang menciptakan makhluk siapa? Allah. Kalau masih sehat, tidak akan mungkin bertentangan. Tidak akan mungkin bertentangan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau punya tulisan, karena di masanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lah beliau lahir dan beliau keluar untuk mentajdid itu. Saat beliau keluar, pemikiran orang waktu itu dikuasai oleh filsafat. Dikuasai oleh filsafat. Beliau menulis, di antara yang beliau tulis adalah suatu buku yang sangat besar manfaatnya untuk kaum muslimin, yaitu Daf'ut Ta'arud Bainal Aql wan Naql. Menolak dan membantah orang yang mengatakan bertentangan antara akal dan naql, antara akal dan nas, Al-Quran dan Sunnah. Bahwasannya beliau jelaskan tidak ada pertentangan antara akal dan dalil, tidak akan bertentangan kecuali akalnya sudah tidak sehat. Kalau ada orang mempertentangkan Al-Quran dengan akalnya, maka pasti akalnya sudah tidak sehat lagi, sudah terpengaruh dengan pemikiran filsafat atau yang semisalnya. Maka di sini masya Allah terkait dengan sifat ini mereka terjemahkan dengan as-sawab, pahala. Bantahannya sangat mudah sekali. Apa yang kalian terjemahkan itu, yang kalian takwilkan itu sudah tidak sesuai dengan zahir Al-Quran.
Allah katakan dia cinta, kalian bilang pahala. Itu juga bertentangan dengan hadits Nabi. Allah bilang yuhibbuhullah, Allah mencintainya. Dia bilang Allah memberinya pahala. Ini sudah bertentangan dengan hadits. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ucapkan dan kalian tafsirkan itu menyelisihi jalan salaf. Menyelisihi jalan salaf. Tidak pernah salaf menerjemahkan, mentakwil cinta dengan as-sawab, pahala. 3 penyelisihan ini menunjukkan kalian adalah sesat. Keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus terkait dengan hal ini. Ini Masya Allah sifat yang keenam yang belum sebutkan, yang banyak orang jatuh dalam kesalahan dari menerjemahkannya. Kemudian yang ketujuh, kata beliau rahmatullah, wa qauluhu ta'ala fil kuffar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, yaitu di surah Al-Fatihah ayat 6. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka. Ini menetapkan sifat apa ini? Sifat murka. Ini juga sifat, hati-hati, banyak orang yang menentangnya. Bahkan mereka tidak tetapkan. Padahal Allah tetapkan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Dia Allah sendiri yang menyatakan Allah murka. Allah subhanahu wa ta'ala murka. Ini sifat yang ketujuh. Wajib kita beriman, kita percaya, karena Allah bilang dia murka kepada mereka orang-orang kafir. Wajib kita beriman. Saya ingatkan kembali perkataan Imam Malik, al-imanu bihi wajib. Beriman terhadapnya wajib. Wajib beriman terhadap ini. Ketika Allah katakan wa ghadiballahu, Allahu di dhammah. Kata Allahu di dhammah berarti dia pelaku. Dia yang memiliki sifat itu. Allah murka. Ini sangat nyata, tidak bisa dipalingkan. Wajib kita beriman terhadapnya. Tapi harus ingat juga kata beliau, wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak ditahu. Jangan ditanya bagaimana murkanya Allah, tidak kita tahu. Karena Allah tidak jelaskan bagaimana murkanya. Allah cuma beritakan Allah murka kepada mereka orang-orang kafir. Wajib kita tetapkan. Dan sifat murka ini, kenapa kita wajib tetapkan? Kenapa kita wajib imani? Karena sifat ini ditetapkan oleh Al-Quran. Ayatnya baru kita baca. Ayatnya baru kita baca. Dan juga sifat ini ditetapkan oleh hadits Nabi. Di antara haditsnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tidaklah berucap kecuali dari apa? Wahyu. Harus kita beriman itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan bahwa Nabi tidak berucap kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dari hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan. Itu harus kita percaya. Kalau kita mengingkari satu hadis sahih dari Nabi, berarti sama dengan kita mengingkari ini bukan wahyu dari Allah. Yang penting sahih. Kalau dhaif wajib kita ingkari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dhaif yutrah. Dhaif itu dibuang, bukan diamalkan. Hadis dhaif dibuang. Iya. Wajib kita mengingkarinya kalau hadis dhaif. Wajib kita buang. Tapi kalau hadis sahih harus kita percaya. Walaupun itu hadis ahad, maksudnya datang dari seorang sahabat saja, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Walaupun dari satu sahabat saja, tidak ada sahabat lain yang mendengar.
wajib kita imani. Seperti apa misalnya? Ada hadis pertama dalam Sahih Bukhari, hadis innamal amalu binniyat. Itu kan hanya datang dari Umar bin Khattab. Kalau kita dapat dari selain Umar, dhaif. Dhaif lafadznya. Tapi sahih dari siapa? Umar bin Khattab, hanya satu sahabat. Demikian pula hadis terakhir dalam Sahih Bukhari, yaitu kalimatani khafifatani ala lisani tsaqilatani fil mizan. Itu hanya datang dari satu seorang sahabat saja. Di Sahih Bukhari. Itu wajib kita percaya, wajib kita imani. Yang penting catatannya apa? Sahih. Kalau dhaif dibuang. Dibuang. Jadi ini ada hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya, "Innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menulis kitab di sisinya di atas arsy, di Lauhul Mahfuz. Inna rahmati taglibu ghadabi. Sungguh rahmatku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Allah sandarkan ghadab kepada dirinya. Berarti Allah bersifat dengan sifat apa? Murka. Wajib kita imani itu. Wajib kita percaya karena ini Nabi kita yang bilang. Nabi kita yang katakan. Karena penetapan ini ada Al-Quran, ada hadis, maka sepakat para salaf, sepakat para sahabat dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik bahwa sifat al-ghadab itu tetap untuk Allah dan wajib kita tetapkan. Wajib kita tetapkan. Tentunya tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita serupakan dengan sifatnya makhluk. Makhluk marah, murka, tentunya tidak sama dengan murkanya siapa? Allah, Rabb alam semesta. Tidak sama. Tidak sama. Itu adalah kemurkaan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Sementara orang-orang sesat dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka menerjemahkan al-ghadab, murka, dengan al-intiqam, siksa. Jadi wa ghadiballahu alaihim, Allah menyiksa mereka. Jadi bukan Allah murka kepada mereka. Ini pertama, menyelisih yang Allah katakan. Yang kedua, menyelisih yang Nabi katakan. Yang ketiga, menyelisih kesepakatan salaf. Yang keempat, kalau yang diinginkan dengannya adalah al-intiqam, Allah menyiksa, maka pasti Allah katakan sebagaimana di ayat yang lain. Di ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 55, kalau yang diinginkan dengannya adalah siksa, Allah katakan, kata Allah, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tatkala mereka berpaling, membuat kami murka, maka kami siksa mereka. Ini kalau yang diinginkan dengannya apa? Siksa. Siksa itu kan buah dari ghadab. Kalau Allah murka, pasti Allah siksa. Ada paham ini? Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala cinta, pasti Allah berikan kepada mereka surga, pahala yang besar. Jadi tidak boleh kita tafsirkan dengan buahnya. Harus kita tafsirkan dulu sesuai dengan apa? Lafadznya. Adapun buahnya, kalau Allah lafadzkan, kita lafadzkan juga. Seperti ini. Falamma asafuna taqamna minhum. Tatkala mereka membuat kami murka, maka kami siksa mereka. Maka kami siksa mereka. Jadi sudah menyelisih yang tadi, dan ini menyelisih dhahir yang lain. Inilah kesalahan mereka yang menerjemahkan kata ghadab dengan apa? Dengan menyiksa. Kesalahan yang sangat jauh sekali, yang tidak bisa diterima. Yang tidak bisa diterima. Oleh karena itu sepakat para ulama bahwa mereka orang-orang Mu'tazilah itu kafir karena menentang Al-Quran. Al-Quran tetapkan, Nabi tetapkan, tapi dia tolak. Dia tolak. Makanya hukumnya kafir. Karena bid'ahnya ini adalah bid'ah keyakinan. Karena bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Bid'ah yang mengeluarkan dari Islam adalah bid'ah keyakinan. Seperti ini. Menolak Al-Quran. Meyakini tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Itu bid'ah yang mengkafirkan. Bid'ah yang mengkafirkan. Adapun bid'ah yang kedua yang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dia dikatakan ahlil bid'ah,
adalah bid'ah yang terkait dengan amalan, seperti bid'ah maulid, bid'ah dzikir bersama, bid'ah apa lagi? Yang amalan. Bid'ah apa? Berzanji. Bid'ah apa lagi? Apa? Yasinan. Itu bid'ah amalan namanya. Tidak keluar dari Islam, tapi dinamakan ahlul bid'ah. Dan ini pembagian yang benar ya, bukan pembagian bahwa orang itu ahlu sunnah. Ada dia kalau melakukan bid'ah keyakinan keluar dari sunnah, kalau bid'ah amalan tidak keluar dari sunnah, masih ahlu sunnah. Itu pembagian yang salah. Pembagian yang benarnya seperti itu. Bid'ah itu namanya bid'ah, pasti bid'ah. Tidak ada pelaku bid'ah namanya sunnah. Tidak ada pelaku bid'ah yang dikatakan ahlu sunnah. Semua ahli bid'ah bukan ahli sunnah. Cuman ada yang keluar dari Islam dan ada yang belum keluar dari Islam. Jangan tertipu dengan penjelasan sebagian orang yang titelnya sudah SS tinggi, yang tidak membedakan ya bid'ah seperti itu. Paham kan? Ini yang disebutkan. Jadi bid'ah mereka ini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Karena terkait dengan apa? Keyakinan. Terkait dengan keyakinan. Adapun, tapi boleh nggak kalau ada yang bertanya, boleh nggak saya bilang kamu kafir? Langsung, tidak boleh. Tidak boleh kafir takyin, langsung tunjuk orangnya. Yang harus adalah tegakkan hujah. Kalau dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu dia telah kafir. Tegakkan hujah. Baik, ini sifat ketujuh yang belum sebutkan. Di antara, ingat ya, kami sudah sebutkan sebelumnya. Yang belum sebutkan adalah sifat-sifat yang banyak orang ingkari. Sifat-sifat yang banyak orang ingkari. Sebagai contoh saja, yang mana pembahasannya selalu sama sebenarnya gambarannya. Selalu sama gambarannya. Ini sifat ketujuh. Kemudian sifat ke-8. Kita selesaikan sampai ke-9 ya. Karena setelah itu beliau akan, ini semua sifat yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Setelah itu beliau akan beralih terkait dengan hadis-hadis sifat yang tidak ada dalam Al-Quran tapi Nabi tetapkan dan disepakati oleh salaf. Kita selesaikan sampai 9 yang beliau contohkan dalilnya dari Al-Quran. Sifat yang ke-8. Kata beliau rahimahullah wa qauluhu ta'ala, ittaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Sifat as-sukh. Kalau tadi al-ghadab, kalau ini as-sukh, sama. Mereka mengikuti apa yang dimurkai oleh Allah. Wajib kita tetapkan bahwa Allah murka, karena dia tetapkan dalam Al-Quran sebagaimana ayat ini. Dan juga Nabi SAW tetapkan sifat itu untuk Allah dalam haditsnya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Muslim, riwayat Imam Muslim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, saya berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Jadi Allah bilang dengan ridhomu dari murkamu, menetapkan sifat ridho dan sifat murka untuk Allah. Wa bi mu'afatika min uqubatik, saya berlindung dengan maafmu dari siksaanmu. Ini jelas sekali. Mungkin tidak perlu kita berluas-luas karena sangat jelas Nabi menetapkannya. Oleh karena itu sepakat para salaf untuk menetapkan sifat as-sukh, murka untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita tetapkan tentunya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Dan sekali lagi, orang-orang ahli ta'til, orang-orang yang menolak sifat Allah, mereka tidak terjemahkan dengan murka tapi al-intiqam, sama dengan ghadab tadi. Mereka terjemahkan, mereka maknakan dengan siksaan. Mereka terjemahkan dan maknakan dengan apa? Siksaan. Bantahnya sama. Apa yang kalian katakan menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits Nabi, menyelisih kesepakatan salaf. Cukup itu sebagai kesesatan. Kemudian sifat yang ke-9, yang terakhir yang belum sebutkan, yang datang dari Al-Quran. Kemudian insya Allah pekan depan baru kita akan pindah ke sifat yang ditetapkan oleh hadits Nabi SAW. Sebagai contoh saja yang diingkari oleh orang-orang dari kalangan filsafat,
Mu'tazilah dan semisal mereka. Yang kesembilan kata beliau, wa qauluhu ta'ala, Allah berfirman, karihallahum bi'atahum. Allah Subhanahu wa taala kariha, membenci mereka ikut perang. Ini menetapkan sifat apa? Sifat benci. Allah membenci. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan bencinya makhluk. Tidak sama. Bencinya Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak sama dengan sifatnya makhluk, yang mana sifat ini wajib kita tetapkan untuk Allah. Wajib kita beriman terhadapnya. Tidak boleh kita serupakan dengan bencinya makhluk. Tidak boleh kita bagaimanakan beriman terhadapnya, wajib. Karena Allah sendiri yang bilang, karihallahum bi'atahum. Allah benci mereka ikut berperang. Ya, mereka ikut berperang. Demikian pula ini sifat yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Demikian pula bahkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihalakum kila wa qal wa katratus su'al wa idaatul mal. Allah Subhanahu wa taala kariha, Nabi bilang, Allah Subhanahu wa taala membenci untuk kalian kila wa qal, ya, dikatakan dan mengatakan, artinya menukil sesuatu tanpa ada kejelasan. Atau juga ada yang menafsirkan maksudnya adalah an-namimah wal ghibah. Namimah dan ghibah. Wa katratus su'al, sering meminta-minta. Ya, tanpa dia butuh, minta. Sedikit dia susah, minta. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idaatul mal, demikian pula orang yang menelantarkan hartanya. Ini tiga perkara, semuanya kariha. Allah benci. Ini Nabi katakan. Maka wajib kita beriman kepada Allah, karena dia Allah yang menetapkan untuk dirinya, dia yang tahu. Demikian pula wajib kita percaya terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang lebih tahu tentang Allah. Wajib kita percaya. Dan sifat ini karena Allah yang bilang, Nabi yang bilang, para salaf sepakat untuk menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan sifat apa? Makhluk. Bencinya Allah tidak sama dengan bencinya makhluk, karena Allah bilang laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat ini, apa yang mereka terjemahkan? Mereka tafsirkan menjadi al-ib'ad. Allah menjauhkan mereka. Jadi karihallahum bi'atahum, Allah jauhkan mereka dari ikut perang. Jadi dia tidak bilang Allah benci mereka ikut perang, tapi mereka bilang apa? Allah jauhkan mereka dari ikut perang. Demikian pula hadis tadi mereka terjemahkan innallaha kariha. Ini kalau mereka terima hadisnya. Kadang mereka tolak hadisnya. Karihallahu, innallaha kariha lakum. Allah kariha, membenci untuk kalian. Mereka bilang Allah jauhkan kalian. Ini terjemahan mereka. Tentunya sangat mudah membantahnya. Yang kalian katakan ini menyelisih Al-Quran. Yang kedua menyelisih hadis Nabi. Yang ketiga menyelisih kesepakatan salaf. Selesai masalah ini. Ini 9 sifat yang beliau contohkan yang datang dari Al-Quran. Dan ini bukan pembatasan ya, karena sifat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Cuman ini sebagai contoh apa yang harus kita yakini terkait dengan ayat-ayat apa? Sifat. Kalau Allah sebutkan dirinya bersifat dengannya, bagaimana kita? Bagaimana kita? Iya, apa yang harus kita yakini? Ini keterangan dari beliau rahimahullah sebagai contoh untuk kita terkait dengan ayat-ayat sifat yang ada dalam Al-Quran. Berikutnya beliau akan menyebutkan hadis-hadis sifat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Belum adzan? Belum?
Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah Ustaz, apakah disunnahkan sujud terakhir lama untuk berdoa? Karena fakta di lapangan, bukan di lapangan ya, maksudnya di masjid. Baik. Karena fakta di lapangan tapi dimaklumi ya, maksudnya praktek yang ada. Sebagian makmum ada yang lama pada sujud terakhir, sedangkan imam sudah mau mengucapkan salam. Di sini pertanyaan, apakah disunahkan perkara tersebut? Apakah disunahkan seperti itu? Ketahuilah, itu menyelisih sunnah. Itu menyelisih sunnah. Dari sisi apa? Kita bahas dari dua sisi. Dia, kalau ada yang melakukan seperti itu, maka dia menyelisih sunnah dari dua sisi. Sisi pertama, Nabi SAW bersabda dalam hadits Anas, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sujud. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sujud. Kata Nabi, fa'akthiru fiha du'a. Maka perbanyaklah dalam sujud itu doa. Perbanyaklah berdoa dalam sujud. Di sini ada enggak Nabi bilang sujud terakhir? Jadi Nabi bilang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya dalam keadaan dia sujud. Tidak disebutkan sujud terakhir. Artinya ini umum. Setiap kita sujud, maka Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan kita. Tidak disebutkan sujud terakhir. Ketika ada orang yang mengatakan khusus atau melakukan khusus di sujud terakhir, maka dia menyelisih sunnah. Menyelisih apa? Sunnah. Ini pelanggaran yang pertama. Kalau dia meyakini hanya sujud terakhir, maka bid'ah. Karena dia mengkhususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi. Itu pelanggaran pertama. Pelanggaran yang kedua, dia menyelisih imam. Dia menyelisih apa? Imam. Imam sudah bangkit, apalagi disebutkan di pertanyaan, imam sudah mau salam, baru dia apa? Bangun. Ini bisa membatalkan sholatnya. Karena kenapa? Nabi SAW bersabda, innama ju'ilal imam liutamma bih. Imam itu dijadikan supaya dia diikuti. Imam itu dijadikan supaya dia diikuti. Saya langsung ke poinnya. Kata Nabi, idza sajada fasjudu wa idza rafa ra'sahu minas sujudi farfa. Perhatikan huruf yang dipakai, huruf fa. Huruf fa itu ta'kid bila muhlah. Itu harus kita pahami secara bahasa. Huruf fa itu ikut tanpa selang waktu. Saya sebutkan haditsnya. Kata Nabi SAW, imam itu dijadikan supaya diikuti. Kalau dia sujud, maka sujud pakai fa, tanpa perantara. Jadi ketika dia sujud, wajib langsung ikut setelahnya. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Kalau dia angkat kepalanya dari sujud, farfa, maka angkat tanpa selang waktu. Ketika kita memberikan selang waktu, imam sudah angkat, tapi kita masih khusyuk dalam berdoa, melanggar imam, melanggar hadits Nabi. Nabi suruh angkat, kita masih di bawah. Walaupun doa itu disunahkan pada sujud, anggaplah doa itu disunahkan pada sujud karena hadis Anas, tapi tidak boleh kita melanggar perintah untuk mengikuti apa? Imam. Ini dua pelanggaran. Dua pelanggaran. Pelanggaran ketiga sebenarnya ada tapi mungkin cukup ya. Ya? Atau perlu ditambah? Satu saja sebenarnya sudah pas, sudah cukup. Bahwa itu adalah kesalahan. Ditambah lagi yang kedua tadi. Apalagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu dalam mazhab Syafi'iyah, itu bacaan tasyahud, solawat, itu hukumnya adalah wajib. Tidak sah solat tanpanya. Sekarang kalau kita bangkit terlambat, apa yang bisa kita baca? Kita baru tasyahud, baru baca tasyahud, imam salam, karena kita lambat bangun.
kita tidak salawat, kita tidak ta'awud dari 4 perkara. Apalagi bagi mereka yang mengatakan wajib itu ta'awud, berlindung dari 4 perkara. Berdosa kita dalam sholat. Kan imam akan salam, kecuali mau lagi imam sudah salam tapi kita masih tasyahud, pelanggaran lagi berikutnya. Jadi banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Jadi sebaiknya hal itu tidak kita praktekkan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya memakai spray atau sarung bantal bergambar kartun bebek? Apakah termasuk dalam gambar yang dilarang? Iya. Semua gambar itu asalnya dilarang. Semua gambar itu asalnya apa? Dilarang. Semua gambar. Cuman ada namanya gambar yang dihinakan. Itu diizinkan kalau kita apa? Hinakan, dijadikan lap kaki, spray atau bantal, ya, itu dibolehkan. Tapi kita hindari, itu tentunya lebih aman. Karena masuk dalam keumuman hadis, la yadkhulu baitan fihi suar, ya, fihi suar. Malaikat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambarnya. Pada rumah yang ada gambarnya. Pada rumah yang ada gambarnya. Walaupun di sebagian lafaz Nabi SAW kecualikan yang dijadikan sebagai ya bantal atau alas untuk tidur. Iya, itu enggak masalah, tapi itu tadi. Kalau siapa yang mau hati-hati, tentunya dia enggak pakai itu walaupun spraynya kan banyak juga yang gambar lain. Kenapa harus gambar bebek? Iya, bunga lebih cantik, lebih adem, lebih semangat suami. Iya. Kalau bebek, lari nanti suami tak. Mereka meyakini bahwa Rasulullah berada di tengah-tengah mereka dan mereka berdiri menyambutnya. Nah, itu tadi apakah ahli bid'ah itu kekal dalam neraka? Tergantung bid'ahnya. Yang kita rinci tadi. Kalau bid'ahnya adalah bid'ah kekafiran, menjadikan pelakunya keluar dalam agama, dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kekal dalam neraka kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal. Kalau bid'ahnya tidak mengeluarkannya dalam agama, maka dia tahatal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya dan kadar bid'ahnya. Kadar dosanya dan kadar bid'ahnya. Ya tergantung bid'ahnya. Tergantung bid'ahnya. Di sini ada pertanyaan.
At-Taubah ayat kedua, tafsirnya. Karena banyak saudara saya jemaah teh berdalil dengan ayat ini tentang bolehnya keluar khuruj selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Surah At-Taubah ayat 2. Jadi surah At-Taubah ayat 2 itu kata Allah Subhanahu wa taala, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha mukhzil kafirin. Ini surat At-Taubah ayat 2, yaitu firman Allah, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah akan menghinakan orang-orang kafir. Jadi mereka berdalil dengan ayat ini, berjalanlah di permukaan bumi 4 bulan. Artinya keluarlah, kamu tidak akan melemahkan Allah. Mereka berdalil dengan ayat ini akan bolehnya apa? Khuruj 4 bulan. Ini tafsir yang bahaya. Sangat disayangkan kalau mereka berdalil dengan ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan fasihu fil ard arba'at ashhur, maka keluar kalian berjalan di muka bumi ini 4 bulan. Kalian tidak akan mampu melemahkan Allah. Artinya pasti Allah akan menyiksa kalian. Ini fasihu, kalian berjalanlah, keluarlah dari Makkah, keluarlah dari bumi Allah ke bumi yang lain. Siapa mereka di sini? Orang musyrikin. Fasihu fil ard. Keluarlah kalian. Siapa kalian di sini? Orang musyrikin. Aduh. Jadi kalian orang musyrikin yang huruf. Hah? Astagfirullah. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengkhitab orang-orang musyrikin. Kalian keluar 4 bulan. Kalian tidak akan mampu, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah, kalian tidak bisa menghindar dari siksaan Allah. Silakan keluar, lari kemanapun yang kalian mau. Bukan khuruj. Pertama, kesalahan pertama begitu. Ini orang musyrikin, Pak, bukan kalian jemaah tabligh. Iya. Masa mau posisikan diri kita dengan orang musyrikin? Jadi tidak nyambung. Allah berbicara tentang yang lain, diarahkan ke siapa? Ke diri mereka. Itu pun Allah berbicara di sini tentang orang musyrikin. Nah, dia arahkan ke dia. Ia mengaku orang beriman. Kasihan. Ini bahayanya pemungut kayu bakar di malam hari. Tahu pemungut kayu bakar di malam hari? Apa yang dia dapat, dia ambil, mau ular juga ambil. Jadi ayatnya tentang orang musyrikin, dia juga maknakan ke diri mereka. Kasihan. Inilah bahayanya yang namanya kebodohan. Kebodohan. Kita harus lihat awal ayat. Ini kan di ayat pertama surah At-Taubah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Allah berlepas diri. Allah berlepas diri. Awal surah pertama, ayat pertama. Surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dan Rasulnya berlepas diri. Cocok juga kalau diarahkan. Allah berlepas diri dari kalian. Dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang kalian berjanji dengan mereka. Minal musyrikin. Jadi dari kalangan orang musyrikin. Fasihu fil ardi. Lanjutannya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka yang keluar itu tadi. Cocok nih. Allah berlepas diri dari mereka yang keluar. Karena itu tidak ada sunnahnya. Ditambah lagi itu adalah orang musyrikin. Pahami dulu siap konteks ayat baru kalian pakai. Jangan sampai itu akan menjadi bencana untuk kalian sendiri.
untuk menjadi bencana untuk kalian sendiri. Perhatikan, kalau itu tidak cukup, perhatikan tafsirnya Ibnu Katsir terkait dengan ayat itu. Setelah belum menyebutkan tadi ayat, apakah ada arahnya untuk huruf 4 bulan? Kan mereka pakai ini ayat, kan ada sebutannya, ada kalimatnya 4 bulan. Oh, berarti kita sunnah huruf 4 bulan karena Allah suruh. Ini orang musyrikin, Pak. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala haddallahu lilladzina ahadu rasulah arba'ata ashhurin yasihuna fil ardi haitsu masya'u wa ajala man laisa lahu ahad insilakal ashhuril haram. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan, membatasi orang-orang yang mereka telah berjanji kepada Rasulullah selama 4 bulan untuk berjalan di muka bumi kemana yang mereka inginkan. Berjalan keluar kemana yang mereka inginkan. Silakan kalian keluar dimanapun kalian inginkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyiksa kalian. Kalian tidak bisa lari dari siksaan Allah. Makanya penutupnya setelahnya, apa setelahnya? Wa'alamu, ketahuilah, yakinalah wahai kalian musyrikin, annakum ghairu mu'jizillah, kalian tidak akan mampu menghindar dan melemahkan siksaan Allah. Kalau itu sudah datang waktunya, kalian pasti akan hancur. Wahai orang musyrikin, wa annallaha mujzil kafirin. Baca ki penutup ayat. Kalau kalian pakai ini ayat, Allah katakan Allah pasti akan membalas orang kafir. Berarti kalian nyatakan diri kalian apa? Tidak berani kita bilang. Karena penutupnya di ayat kedua itu yang mereka pakai berdalil, wa annallaha mukhzil kafirin. Allah pasti akan menghinakan orang kafir. Allah pasti akan menghinakan orang kafir. Gimana itu? Ambil ayatnya dari awal sampai akhir. Bahkan kalian akan lari dari ayat ini. Tidak mau kalian berdalil dengannya. Kalau kalian paham. Karena Allah hukumi kafir. Dan Allah pasti akan menghinakannya. Ini bahaya ini. Jadi jangan asal pungut. Iya. Perhatikan dulu ayatnya. Ini untuk siapa? Supaya kalian tidak salah paham. Jangan sampai kalian memasukkan diri kalian kemana? Hukum yang tentunya tidak diridhoi oleh Allah. Jadi intinya berdalil dengan ayat ini tidak nyambung. Mungkin jauh pendalilannya antara langit dan sumur bor. Lebih jauh lagi mungkin kalau ada. Ada kemudian pertanyaan berikutnya, ada titipan pernyataan dari teman anak tentang nama istrinya Firaun. Bagaimana penulisan nama istri Firaun dalam bahasa Indonesia? Iya. Bagaimana cara, kalau pertanyaan itu tidak terlalu penting ya. Sebenarnya juga kayaknya ini yang bertanya pernah tanya langsung sama anak. Tadi malam bahkan. Sebenarnya ini kasus, mungkin orangnya sama. Jadi dia datang bertanya, saya punya anak perempuan lahir, apa nama yang bagus? Jadi saya tanya, mau nama siapa? Nama orang soleha kah, perempuan soleha? Dia bilang, iya. Jadi saya bilang, kalau kita mau Asia. Itu yang muncul di pikiran anak tadi malam. Bahwa nama yang bagus ya Asia. Siapa itu Asia? Istrinya Firaun, dia beriman, penduduk surga. Padahal suaminya apa? Kafir. Saya sudah jelaskan tulisannya begini. Jadi ini pertanyaan tidak ada gunanya. Kan sudah saya jawab langsung di orangnya. Kenapa dititip lagi di temannya? Iya. Bagaimana cara menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah? Ya kita niatkan untuk ibadah. Karena al-wasail lah ahkam al-maqasid. Wasilah pengantar itu hukumnya seperti maksud. Artinya sekarang kita naik motor untuk ke masjid, maka naik motor ini ibadah seperti yang ke masjid, seperti ibadah di masjid.
kita bekerja supaya kita bisa beribadah dengan tenang kalau punya harta. Kalau ada usaha, maka itu bernilai ibadah. Kita bekerja untuk kasih makan anak istri, itu ibadah. Seperti itu maksudnya, niat. Tergantung pada niatnya. Jadi kita niatkan untuk Allah, pasti untuk Allah. Sudah azan di luar? Kita azan dulu, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Baik, ini ada pertanyaan lagi, kita lanjut. Apakah ada tuntunannya ketika hendak menyembelih ayam untuk dibasahi seluruh tubuhnya, yaitu wudhu? Iya, ini tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Yang harus dibasahi dan diwudukan itu manusia. Ketika dia meninggal, kita wajib memandikannya. Sunnah mewudukannya sebelum dimandikan. Sebelum dimandikan, itu manusia. Adapun ayam, tidak ada tuntunannya seperti itu. Kita cuma dikatakan oleh Nabi SAW, idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah. Apabila kalian menyembelih, maka perbaiki cara menyembelih kalian. Perbaiki cara menyembelih kalian. Demikian pula Nabi ajarkan terkait bacaannya. Kita baca bismillah, Allahu Akbar. Kita baca bismillah, Allahu Akbar. Tidak ada tuntunan untuk membasahi dan memandikannya, apalagi mewudukannya. Gimana caranya mewudukannya? Iya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Pertanyaan kedua, apa sebaiknya yang kita lakukan ketika lalai dari adzan? Contoh, kita sibuk dengan pekerjaan sampai lalai dari menjawab adzan, sedangkan si muadzin sudah dilafaz hayya 'alas shalah. Apakah kita mengulangi dari Allahu Akbar atau langsung saya jawab hayya 'alas shalah langsung? Karena Nabi SAW, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengarkan muadzin adzan, maka ucapkan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Kalau kalian dengar, maka langsung ucapkan seperti yang dia ucapkan. Iya, tidak perlu kita dari awal karena kita lalai. Karena kita lalai. Iya. Dan tidak berdosa hal tersebut karena ulama berpendapat bahwa menjawab adzan adalah sunnah muakkadah. Cuma kita tidak dapat pahala. Cuma kita tidak dapat
pahala. Mau bertanya Ustadz? Ini pertanyaan lucu ya. Tapi ya penting juga ini. Karena bahaya kalau amalan seperti ini. Apakah saya berdosa jika sholat tahajud dengan tujuan agar niat poligami? Dengan niat poligami saya dimudahkan dan istri ridho terhadapnya. Tidak berdosa tapi kita tidak dapat pahala. Tidak berdosa tapi kita tidak dapat pahala. Iya. Dengan hal tersebut, bahkan bahaya kalau amalan seperti itu, diancam dengan neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra, kalau tidak salah 18 ya, ayat 18. Boleh dicek nanti. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid. Kata Allah, siapa yang ingin al-ajilah, beramal karena ingin yang segera, maksudnya ingin dunia. Dunia itu perempuan. Perempuan adalah apa? Dunia. Beramal karena ingin yang segera, ingin dunia. Salat tahajud supaya dikasih poligami. Kata Allah, siapa yang beramal karena ingin dunia yang segera, maka kata Allah, belum tentu dia diberi. Kata Allah, ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid. Kami akan segerakan untuk dia apa yang kami inginkan kepada siapa yang kami kehendaki. Artinya kalau juga tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan antum dapat. Antum tidak akan dapat. Ini meruginya. Ini meruginya orang yang melakukan seperti itu. Jadi kata Allah, ajjalna lahu ma nasya'u liman nurid. Kami segerakan untuknya apa yang kami kehendaki, tapi terhadap siapa yang kami inginkan. Jadi dia akan dapat kalau Allah inginkan. Salat tahajud supaya dimudahkan poligami. Kalau Allah tuliskan untuk dia bahwa dia akan punya istri lebih dari satu, dia akan dapat. Kalau tidak, enggak juga. Enggak juga. Tapi yang bahayanya, ini lanjutan ayatnya ini yang membuat kita takut. Karena percuma kita dapat dunia kalau di akhirat rugi. Lanjutannya, ini yang membuat kita takut. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahanam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Artinya percuma antum punya istri 4, tapi di akhirat neraka. Kenapa? Karena dia syirik dalam beramal. Syirik kan, menduakan Allah dengan istri, dengan apa? Dunia. Kenapa diancam dengan neraka? Karena ini syirik. Berniat beramal karena ingin dunia, syirik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala memasukkan dalam kitab tauhidnya dalam pembahasan syirik. Minasyirki, termasuk syirik itu beramal untuk dunia. Hati-hati. Hati-hati. Untuk apa antum bahagia dunia? Dikasih istri 4 karena sholat tahajud, tapi di akhirat masuk neraka, tidak dapat bidadari. Antum mau begitu? Siapa yang mau begitu? Biar nih, yang penting di dunia nikmat. Sama aja perempuan semua itu. Iya, tidak ada bedanya. Jadi jangan sampai kita pilih yang segera, tapi kita haramkan diri kita untuk apa? Yang kekal abadi. Jangan. Ini hati-hati. Beramal karena apa? Dunia. Beramal karena dunia. Kita harus menjadi golongan yang kedua, yaitu di ayat 19. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang ingin akhirat, salat tahajud karena Allah, bukan karena mau dapat istri kedua. Beramal karena Allah, ingin akhirat,
wa sa'alaha sa'yaha, dia berusaha untuk mendapatkan akhiratnya, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah usahanya akan disyukuri. Allah akan mudahkan antum. Kalau antum beramal karena apa? Akhirat, termasuk yang akan dimudahkan istri. Jadi jangan beramal karena ingin dapat istri, tapi beramallah karena Allah. Kalau memang itu antum butuh, pasti Allah kasih. Jangan 2, 4 Allah akan kasih. Syaratnya kalau antum butuh dan Allah tahu antum butuh. Karena kalau kebutuhan itu diserahkan kepada kita, bahaya. Karena kata Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labagaw. Seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua rezeki kepada hamba-hambanya, semuanya punya istri 4. Begitu. Labagaw kata Allah, mereka akan melampaui batas. Sekarang ada beberapa orang punya istri 2, dia injak teman yang baru istri 1. Apa mi? Ada mi mobilnya, kapalnya 10, masa istrimu cuma 1? Ini yang punya istri 2 ini, dia injak temannya, bagaimana kalau dia punya 4? Makanya kata Allah, seandainya Allah lapangkan semuanya rezekinya orang, mereka akan melampaui batas. Kita lihat nih buktinya. Iya kan? Yang sudah padahal masalahnya banyak di rumah, tapi karena dia punya istri 2, selalu menjelekkan yang punya istri 1. Iya, selalu setiap ketemu, Taton percuma punya emas banyak di rumah, Pak Srul ya. Iya, yang punya antam setengah, tapi percuma istri cuma 1. Hati-hati. Iya, jangan merendahkan saudaramu gara-gara punya istri 2. Iya. Dan ingat yang saya isyaratkan tadi itu, kalau memang kita butuh, pasti Allah kasih. Sebelumnya kita tidak butuh istri. Dari lahir, besar, tidak butuh istri. Kemudian Allah tahu kita butuh, Allah kasih kita istri. Allah tahu, kalau Allah tahu kita butuh 2, Allah pasti kasih. Allah tahu kita tidak cukup 2, Allah kasih ke 3. Allah tahu kita tidak cukup 3, Allah kasih ke 4. Pasti itu. Karena pemberian Allah itu turun sesuai kebutuhan. Sesuai apa? Kebutuhan. Bukan pengakuan, tapi kebutuhan. Allah yang tahu antum butuh atau tidak. Kata Allah, kata Nabi SAW, innal ma'unata tanzilu minallahi lil abdi bihasabil mu'nah. Pemberian itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sesuai dengan kebutuhan. Saya ulangi, dalam hadits Abu Hurairah, pemberian Allah, rezeki dari Allah, apakah berupa harta, anak, istri, itu akan turun, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada antum sesuai dengan kebutuhan antum. Sesuai dengan kebutuhan antum. Rezeki begitu. Sesuai dengan kebutuhan antum. Artinya kalau Allah tahu antum butuh, Allah kasih. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Hati perempuan, hati istri antum itu ada di tangan Allah. Ada di tangan Allah. Kalau memang Allah tahu antum butuh, Allah akan atur hatinya untuk menerima bukan yang kedua, bahkan 4. Begitu. Itu kalau Allah tahu antum butuh. Ingat, yang tahu kebutuhan antum siapa? Allah tahu kita cukup 1 anak, 1 istri. Makanya segitu yang dikasih. Segitu yang dikasih. Jadi jangan terlalu ini. Nah, sampai sholat tahajud niatnya supaya apa? Poligami. Oh, ini kehinaan. Ini kehinaan. Jangan sampai seperti itu. Kita korban akhirat gara-gara dunia. Yang mana dikatakan oleh para ulama, nikmat dunia ini itu tidak sampai sejengkal. Kan nikmat dunia ini kan 2 jalurnya, mulut dan yang bawah, antara 2 paha. Mulut dan antara 2 paha, itu nikmat dunia itu. Yang mana kalau kita ukur di atas tidak sampai sejengkal. Coba antum makan makanan yang paling enak, apakah akan enak rasanya kalau sudah lewat tenggorokan? Siapa yang punya tenggorokan dari mulut sampai tenggorokan lebih dari sejengkal? Hah? Jerapah iya? Iya kan? Iya kan? Kalau antum makan enak bagaimanapun tidak sampai sejengkal nikmatnya. Paling enak di mulut. Kan begitu? Di bawah. Siapa yang punya lebih dari sejengkal? Iya kan? Betul nggak? Nah kalau sudah lewat dari itu,
Tidak nikmat nih. Apalagi sudah keluar, selesai masalah. Kan begitu? Hilang. Artinya nikmat ini dua ini tidak lebih dari sejengkal. Kenapa antum harus korbankan yang tidak lebih dari sejengkal itu untuk yang selama-lamanya? Untuk yang selama-lamanya. Bersabar saja. Insya Allah kalau antum butuh, Allah akan kasih seluruh perempuan di dunia ini. Jangankan di Makassar, Allah akan datangkan dari Arab. Kalau antum butuh, bersabar. Paham kan? Iya. Ini bukan saya bela ibu-ibu ya. Jangan sampai antum katakan itu Ustadz dia bela akhwat. Tidak. Kita berbicara terus terang. Iya. Terkait dengan hadits doa tadi, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Apa ada hadits yang menjelaskan di bacaan pada sholat witir sebelum salam? Iya. Wallahu alam. Tidak tahu. Jika bacaan Al-Fatihah imam ada kesalahan yang menyebabkan perubahan makna, apakah sholat makmum sah atau makmum harus melakukan mufarokoh? Mufarokoh. Apakah makmum atau makmum harus melakukan mufarokoh? Mufarokoh. Bahasa Arab ya. Jadi jika bacaan Al-Fatihah imam ada kesalahan menyebabkan perubahan makna, apakah sholat makmum sah? Sah. Kesalahannya kesalahan imam, makmum tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Iya. Kata Nabi, wa in akhtau falakum wa alaihim wa in asabu falakum wa lahum. Kalau mereka salah, maka salahnya atas mereka, bagi kalian pahalanya. Makanya kita baca Al-Fatihah kan di belakangnya. Tapi kalau mereka benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Jadi sah. Apakah makmum harus melakukan mufarokoh? Tahu mufarokoh? Ini bahasa Arab. Mufarokoh maksudnya kita keluar dari imamnya. Artinya ketika imam salah, langsung kita sholat sendiri. Imam belum takbir, kita Allahu Akbar. Sholat sendiri. Pisah dari imam. Tidak boleh. Tidak boleh menyelisih imam. Tidak boleh menyelisih imam. Nih, terakhir. Allah murka dengan orang kafir. Pertanyaannya, bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang kafir? Berbuat baik kepadanya di kehidupan dunia ini sesuai dengan yang ma'ruf. Hak dia sebagai orang tua. Kalau dia mengajak kita kepada kekafiran, maka jangan taati. Jangan taati. Iya kan? Bisa dibaca hukumnya tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah di surat Luqman. Fa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu untuk melakukan kesyirikan, itu hal-hal yang melanggar hak Allah, maka jangan taati keduanya, tapi tetap temani keduanya di dunia dengan ma'ruf. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ikut kekafirannya, kita tidak taat kepadanya kalau dia merintahkan kepada kekafiran, tapi tetap menemaninya di dunia dengan ma'ruf. Ya, sesuai dengan uruf kebiasaan, berbuat baik kepada kedua orang tua sebagai hak dia sebagai orang tua. Itu wallahu alam bisa dibaca di surat yang kami isyaratkan. Kita cukupkan. Semua yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan kurangnya itu dari kekurangan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.